Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami tim KPU Kabupaten Klaten on the spot. Ini kami bersama tim berada di Kecamatan Jatinom yang mungkin sebagian besar teman pemilih sudah tahu bahwa di kecamatan ini setiap bulan Safar itu ada salah satu tradisi yang sudah mentradisi lebih dari 400 tahun, yaitu sebaran apem. Makanya tradisi ini sering disebut dengan tradisi apeman. Ada juga yang mengistilahkan dengan tradisi saparan, tapi juga ada istilah lain yaitu tradisi Yakowiyu. Tradisi Yakowiyunan ini berkaitan erat dengan salah satu tokoh besar, ulama besar yang ada di Kabupaten Klaten, yaitu beliau Allahyarham Simbah Kyai Ageng Gribek. Dan banyak ajaran Mbah Kyai Ageng Gribek yang kita bisa pelajari, bisa kita tiru, bisa kita teladani. Dan untuk mengulik hal tersebut, kita nanti akan langsung bertemu dengan salah satu sesepuh yang ada di Jatinom, sekaligus juru kunci dari makam Mbah Kyai Ageng Gribek, juga termasuk beliau pengurus dari peninggalan Kyai Ageng Gribek. Untuk itu kita langsung menemui beliau yang sudah menunggu dari tadi. Monggo cekidot. Assalamualaikum Ki Dar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Gus. Alhamdulillah waras nih. Saja ada sesuatu hal yang perlu tetap sinau niki waya nyepah nyepuh ya teman pemilih. Kali ini kita sudah berada bersama Ki Daryanto, Kajeng Raden Tumenggung Daryanto sinten nggih? Reksa Hastono Dipuro nggih. Dan beliau ini selain sepuh juga juru kunci lah, nopo istilahnya nanti kalau kami keliru mohon maaf, Kyai Ageng Gribek. Untuk itu seperti tadi kami sampaikan di awal, kita nanti akan belajar banyak tentang ajaran Kyai Ageng Gribek, terutama karena ini KPU, kita nanti akan belajar tentang ajaran kepemimpinan terutama dari Allahyarham Mbah Kyai Ageng Gribek. Untuk itu monggo kita sambil jalan ke mana? Oh, kita langsung ke makam dulu. Monggo. Sambil nopo jalan-jalan. Ya. Barangkali Ki Daryanto sakit memperkenalkan siapa sih beliau Mbah? Ya. Kyai Ageng Gribek. Ya, terima kasih Gus Ansori. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya ini KRT atau Kanjeng Raden Tumenggung Muhammad Daryanto Reksa Hastono Dipuro. Saya kebetulan kantor saya sudah pindah di sini, saya pensiunan dari pegawai negeri, guru pensiun, kemudian Allah lewat teman-teman saya untuk berkantor di sini, melayani tamu-tamu yang ingin ziarah. Luar biasa. Nah, kemudian di sini saya di kepengurusan tahun ini 2025 sampai 2028, ya saya itu dituakan Gus. Ini jane omoh nek kon tuwa. Saya selaku penasehat. Nah, jadi dewan penasehat lah, maka tanggung jawab kami juga berat kaitannya dengan mengelola, melestarikan apa yang menjadi peninggalan yang termasuk mendakwahkan ajarannya. Ya, itu yang penting itu harus kita lestarikan, dan adat budaya tradisi itu harus kita lestarikan sehingga dakwah dan budaya tradisi itu berjalan seiring jalan. Rukun. Nah, itu. Nah, maka kami mengelola ini dibantu dengan teman-teman dan relawan. Ada paguyubannya atau Oh ya, ini namanya Yayasan Pengelola Pelestari Peninggalan Kyai Ageng Gribek atau disingkat P3KAG Jatinom. Salah satu diantaranya ini. Nah, mari kita masuk. Ini yang berkaitan dengan yang Kyai Ageng Gribek. Ya, ini masih keturunan Trah Brawijaya yang kelima. Beliau masih anak yang ragil.
Oh, beliau ragilnya. Ya, ragil anak yang ke-117. Nah, ini sesuai dengan catatan Keraton Ngayogyakarta. Oh, ngeten. Nah, ini yang ada di papan dinding tadi. Nah, Brawijaya V ini menurunkan anak yang namanya Raden Djoko Dolog, kemudian menurunkan anak lagi yaitu Raden atau Pangeran Rangkanyono Wasijiwo, kemudian menurunkan lagi Kiai Jetayu, kemudian menurunkan Raden Wasibagno Timur yang terkenal di Jatinomnya adalah Kiai Ageng Gribik. Jadi nama asli beliau adalah Kiai Wasibagno. Iya, Raden Wasibagno Timur. Terus sering di. Nah, ya lah makbaroknya Panjimatan, makamnya ya di sini nih. Nah, kemudian beliau ke sini ini sebenarnya adalah Gilir Gumanti. Oh, ngaten. Jadi anak Brawijaya atau putra Brawijaya yang bernama Raden Djoko Dolog atau Wasibagno ini memang awalnya datang ke sini. Oh, ngaten. Tapi tidak lama. Kemudian beliau kembali ke Brangwetan atau wilayah Mojopahit. Nah, kemudian yang melanjutkan ke sini adalah anaknya yang pertama dari Djoko Dolog, Raden Rangkanyono atau Wasijiwo. Nah, setelah itu beliau istilahnya babat alas, dalam arti ya membuka lahan lah kalau sekarang. Nah, satu kaitannya dengan kalau Jatinom ini identik di kotanya, kota kecamatan identik dengan perdagangan. Oh, ngaten. Sedangkan yang di luar ini pertanian. Ya, lah maka ini harus dua-duanya ini bisa berdagang, bisa bertani. Oh, ngaten. Nah, ini salah satu fungsi. Dan tidak lupa pula kaitannya yang mengawali ini adalah dari Trah Djoko Dolog, kemudian Wasijiwo, Rangkanyono, kemudian Kiai Jetayu dan Mbah Ki Ageng Gribik. Ini istilahnya saling meneruskan. Untuk apa? Noto Projo. Ya, istilahnya memerintah satu wilayah. Ya. Berarti benar kalau beliau tetap ada semacam ajaran atau konsep bagaimana memerintah atau memimpin sebuah wilayah. Jadi memimpin wilayah itu ya mestinya harus semuanya bisa, itu idealnya. Termasuk Mbah Ki Ageng Gribik ini menurut saya hangabai ya. Jadi dan di situ ya memang memerintah atau sebagai pangarsa itu harus wicaksono. Satu wicaksono. Kebijaksanaan. Nyun izin nih. Ini kan kita sudah berada di Gapuro. Ya, Gapuro. Ya. Diizinkan buatin kita nanti satu tim sekalian. Oh iya, monggo silakan. Jadi teman memilih kita berada pas di depan Gapura. Istilah Gapuro apa? Gapuro Pintu Andap. Oh, Pintu Andap. Ya, ini kan pintunya pendek ini. Gapuro Pintu Andap. Ini termasuk salah satu ajaran juga. Jadi ketika menghadap siapapun itu ya harus harus hormat lah. Mohon izin kali. Iya, monggo silakan. Teman pemilih, kali ini kita sudah berada di di depan atau di teras makam Allah Yarham Mbah Ki Ageng Gribik, dan kita akan melanjutkan tadi apa yang sempat terjeda tadinya tentang apa sih ajaran Ki Ageng Gribik yang bisa kita teladani, terutama berkaitan dengan kepemimpinan. Tadi membiang salah setunggal yaitu bahwa pemimpin harus wicaksono, harus bijaksana. Barangkali ada tambahan keterangan menikah atau saya dilajeng monggo. Jadi yang Ki Ageng Gribik ini dalam menata masyarakat, noto projo itu dasarnya hanya dua yang dipakai untuk dasar.
yaitu dengan menggunakan rasa hati dan pikir. Ini harus bersamaan. Nah, jadi beliau itu cerdas, tapi hatinya ini tetap digunakan. Bagaimana menyikapi sekian warganya, nah ini dengan wicaksana, dengan hati, ya, sehingga kesantunan itu tetap dijaga. Nah, sehingga murid-murid itu akan tambah. Dan akhirnya apa? Dengan kepemimpinan beliau, lah ini para murid itu tambah suyut. Anji sendika dawuh. Nah, ini menurut karena apa ya? Memang beliau cerdas. Lah ini kawicaksanan, nah ini perlu diutamakan kalau Mbah Ki Ageng Gripik. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan era Mbah Ki Ageng Gripik pada waktu itu adalah era Mataram Islam. Sultan Agung. Nah, ini kita kembali ke sejarah. Jadi memang awalnya Raden Mas Rangsang itu memang pernah dititipkan di sini. Nah, Raden Mas Rangsang itu yang terkenal ketika naik tahta jadi raja itu Sultan Agung. Nah, nama kecilnya itu Rangsang. Raden Mas Rangsang itu dititipkan oleh Anyokrawati atau pangeran atau Sultan Agung Sedokrapyak atau Hanyokrawati itu sendiri bapaknya Rangsang itu menitipkan di sini. Berarti istilahnya di nopo gini? Disantrek istilahnya dipagurok gitu. Nah, ini awalnya yang membimbing itu ya bapaknya Mbah Ki Ageng, Raden Getayu. Tapi kan sudah sepuh. Kemudian anaknya ini Wasipakno Timur itu selalu mendampingi. Kemudian ya pada masa pemerintahan Sultan Agung antara tahun 1613 sampai 1645, nah ini beliau teringat kembali ke Paguron. Maka istilahnya tadi saya melestarikan itu Gus, nanti kita kumpul bertemu di Paguron. Di Paguron di nah, tengah Jengwau. Tujuan kami dan teman-teman itu istilah Paguron. Nah ini tetap kita lestarikan. Perguruan lah kalau saat ini perguruan. Untuk saling nanti berbagi ilmu di sini. Nah setelah itu masuk pada pemerintahan Sultan Agung karena jasanya beliau. Nah ini salah satu karena ketika itu pada tahun sekitar ya 1628 nah ini ketika Sultan Agung itu mau ke Batavia, salah satu diantaranya kan mampir di gurunya untuk dimintai bantuan. Nah, bantuan untuk mengirimkan para murid-muridnya yang ini yang mampu secara kanuragan, dimohon untuk menderek lah ikut berperang melawan VOC. Nah, maka doanya Mbah Ki Ageng itu ya sejak dulu sampai sekarang diterapkan untuk apa saja, insya Allah juga pas. Ya Qawiyu ya Aziz Qawina wal Muslimin, ya Qawiyu ya Rozak warzuqna wal mu'minin wal muslimin. Nah, jadi ini istilahnya doa untuk penguat. Kalau diterjemahkan nih, barangkali teman pemilih kan ada yang ya Qawiyu ya Aziz, ya Allah yang maha kuat, ya Allah yang maha kokoh. Qawina wal muslimin, ya semoga kekuatanmu ya Allah, orang-orang Islam, masyarakat itu diberi kekuatan. Qawina wal muslimin, ya Qawiyu ya Rozak, ya Allah engkaulah yang maha kuat, engkaulah yang maha pemberi rezeki, berikan karuniamu, rezekimu kepada orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Nah, dari di sini ya semuanya untuk rahmatan lil alamin. Nah, ini intinya itu, walaupun toh nanti bisa dikembangkan, diterapkan di mana saja, keinginan kebutuhan kita insya Allah. Jadi salah satu tadi sangune berperang adalah secara psikologis disangoni tadi kekuatan. Itu kan berarti kan beliau ketika cara membimbingnya kan juga sangat bijaksana. Ayo berjuang, ning ojo lali, njaluk sing mau kuat. Pasti akan diberikan kekuatan lahir batin. Nah, maka disitulah kewicaksaanaannya Ki Ageng Gripik itu memberikan semangat dengan kesantunan. Nah, ini salah satu, itu baru satu saja, belum nanti menata bagaimana
sistem pengairannya yang berarti beliau juga memang ahli ini nggih. Bukan hanya di pertaniannya tapi tata lahannya nggih. Iya, iya. Bagaimana apa ya istilahnya sistem irigasinya ya itu. Nah, maka di sini juga perlu. Dan tidak lupa pula beliau juga ahli berdagang. Nah, salah satu sahabatnya yang paling dekat dalam berdagang itu Syekh Ibrahim. Itu dari Maroko. Nah, ketika datang ke sini istilah basa Jawa itu nakyin apa ya istilahnya membuktikan kok Islam berkembang dengan media budaya tradisi sehingga kok murid-muridnya banyak dan Islam berkembang dan cara menata warga itu kok apa ya adem ayem tentrem sayuk rukun guyub dan taat kepada aturan-aturan. Nah, maka disinilah yang apa Syekh Ibrahim ini sampai akhir hayatnya di sini. Karena beliau ini di samping juga ikut berdakwah, tapi beliau ini adalah juga sebagai apa pedagang. Berdagang. Nah, berdagangnya itu di wilayah utara Rembang. Beliaunya di Rembang. Nah, maka hidupnya, nah ini yang perlu kita ambil pelajaran. Hidupnya di Jatinam ini ya karena saling gotong royong. Ngaten. Seperti Mbah Syekh Ibrahim ya mungkin ada sesuatu yang kurang ya Syekh Ibrahim juga memberikan sebagian hartanya untuk dakwah Islam. Begitu juga para santri-santri murid-murid. Lah maka di sini kan perlu kawicaksanaan ketika Mbah Ki Ageng menyampaikan kepada santrinya untuk menyampaikan dakwah. Jadi ada tadi ada kesatuan, ada ulama, ada umarok, sekaligus juga ada istilah para konglomerat atau apa ngeten nggih. Jadi ini sebetulnya sudah tergambar di wilayah Jatinam ya. Sudah. Kalau ini mungkin nanti yang terkait kepemimpinan bisa ditambahi. Salah satu hal yang mungkin juga teman pemilih perlu tahu, yang sangat terkenal di Jatinam itu adalah tradisi sebar apemnya ya. Barangkali Ki Daryanto bisa menjelentreh lah apa itu, kenapa kok kue apem, kenapa harus dibagikan tidak yang lain Nah, ini memang menarik. Ini satu tanda kecerdasan yang ketika beliau kundur haji, ingin mengumpulkan para murid, ingin berjumpa dengan warga, apa media saya? Bahasa kerennya sekarang, aku nganggo apa? Nah, maka beliau ya itu menggunakan ini pasti masyarakat itu kalau rawuh datang disuguh pasti senang. Nah, maka Mbah Ki Ageng menggunakan media itu apa yang terkenal dengan apem namanya. Sebetulnya itu adalah hanya apa ya, hanya sebuah kue, tapi dikemas ketika Mbah Ki Ageng itu. Nah, para santri-santri itu diajak kecerdasan. Nah, maka terus munculnya kata apem di Yagawi itu ya, ayo mari kita itu setiap saat ya sekon menit detik jam dan seterusnya itu selalu salah berdosa kepada Rabbnya, berdosa sesama hablum minallah dan hablum minannas. Maka ayo minta yang kepada yang maha pemberi ampunan, Allah itu afu. Nah, maka itu menjadi zikrullah. Nah, maka muncul ketika itu ya afun ya sambil disuguhi. Nah, maka saking khusyuknya atau saking mendengarnya itu tidak komplit. Apa iki? Kok rasanya kok enak. Apa ya? Kemudian ditanyakan pada yang yakin, Yai napa niku kok eco sanget, napa niku apem? Ya sak karepmu. Ini kawicaksanan. Sakarepmu sing arep jenenge ning aja lali karo sing maha ngekei ampunan Allah itu apa. Nah, itu terus menjadi sebuah pembiasaan ya qawiyu ya afun, termasuk mengamalkan zikran dengan asmaul husna.
Nah, kalau nanti digabung salah satu di antaranya ya Allah ya Hayyu ya Qayyum dan seterusnya, satu ya Qawiyyu ya Aziz Qawwina wal Muslimin, itu kan sebenarnya Asmaul Husna. Nah, itu orang menyebutkan zikrul ismu a'dzam. Zikrul ismu a'dzam. Nah, jadi zikir yang diucapkannya itu adalah nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Nah, itu salah satu di antaranya. Tapi saya sepakat tadi bahwa pemimpin harus cerdas itu dalam membijaksanai banyak hal, termasuk hal yang sederhana tadi dicontohkan, bagaimana Mbah Grebeg ini pengen mengajarkan bahwa manusia banyak salah, banyak meminta ampun dan harus banyak memberi ampun. Terus kemudian agar sering diingat, disimbolkanlah lah kalau saya tidak salah istilah itu dengan kue, dengan makanan. Pemilihan makanan sendiri tentu ada makna gitu, kesejahteraan atau apa itu. Kenapa tidak benda kok, tidak keris misalnya, pasti itu kan ada alasan cerdas dari beliau. Itu salah satu. Ini menarik. Kenapa kok bulat? Karena bahannya kok dari padi. Ya, tepung padi. Ya karena masyarakat Jatinong banyak pertanian. Tadi kembali ke ke nopo. Kita itu bersedekah. Ya kita punya kok untuk yang akan disedekahkan apa? Itu beras itu ditumbuk, diayai, terus dikasih santan atau kelapa, kemudian dikasih gula, kemudian dikasih wewangian pandan, kemudian dicai bunder. Bunder itu kan golong gilik. Golong gilik itu nopo nggih? Ya kita itu tidak lepas dari putaran ini. Nah, maka ayo do kompak, sing nyawiji, aja nganti pedot. Coba, gula itu enggak pedot. Nah, ini salah satu di antaranya. Lah, inilah bukti kecerdasan Mbah Ki Ageng Grebeg. Artinya mau tidak mau ya pemimpin itu harus cerdas dalam menangkap segala hal, menata perbedaan, termasuk tadi mengangkat, kalau sekarang apa istilahnya potensi. Jatinong itu potensi pertanian. Irigasinya ditata, terus kemudian hasilnya yang dari sawah tadi diwujudkan dalam kemudian didukung dengan apa? Jatinong itu kota loh ya, kota itu ya masyarakatnya tidak punya lahan sawah. Ya kehidupannya pada waktu itu dan sampai sekarang itu ya di perdagangan. Ngaten, makanya tadi banyak kios-kios. Ya ini ya orang-orang asli Jatinong semuanya. Tapi memang kalau yang wilayah Jatinong pinggiran pertanian semua kayak gini. Pinggiran itu jadi Jatinong itu makmur karena apa? Ya kanan kirinya tepung gelang tadi. Ini termasuk bagian dari bagaimana tata wilayah. Tapi kan itu nopo nggih? Saya yakin itu bukan sebuah atau sesuatu yang pasti disengaja oleh Simbah, meskipun sangat halus banget nopo bagaimana menata wilayah, bagaimana mengajarkan dakwah. Terus kemudian bagaimana kalau Jatinong itu sebelum kemudian Mbah Grebeg di sini itu nopo ada semacam kultur lain atau bahkan agama lain enggak? Ada tanda-tanda kesana betul? Ada. Sebab apa? Sebab ada artefak-artefak atau benda-benda kuno yang diketemukan di sekitar Jatinong. Contohnya yaitu batu-batu sebaran candi. Kemudian potongan-potongan apa? Kemuncak. Kemuncak. Ini kita simpan. Masing ya. Berarti ini apa? Kita tetap menghargai pluralisme. Rukun itu loh. Dan Jatinong tidak ada apa istilahnya sejarah namun konflik besar itu selama ini mboten nggih. Artinya ya Simbah alhamdulillah. Simbah dalam menata masyarakat yang kesadaran seplural itu nggih. Ini Islam. Islam kan sangat menghargai. Untuk semuanya saja. Lah, ini diterapkan. Ya otomatis tidak mau orang harus mengaku sudah ittiba Rasulullah. Sudah mencontoh. Iya. Jangan hanya dipandang sebelah mata, tapi pandanglah ajaran itu. Ya, kemudian yang baik kita tiru,
yang jauh kita tinggalkan, syukur kita mengajak. Sing rung apik dadi apik, sing wis apik saya apik bisa berguna untuk sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nggih. Niku puncak ajaran. Ya, itu yang selalu dibawa. Jadi misalkan ya kita jadi kalau sekarang ya Noto Projo lah. Nah itu tetap Mbah Ki Ageng Gribek itu dadi sejatine menungso lho. Ya wis iso miguna ing menungso. Nah itu kalau dalam arti kan khairun nas anfa'uhum linnas. Dimanapun kita berada. Nah niku dia menunjukkan manfaat. Orang yang bermanfaat. Di kantor juga bermanfaat, di mana saja lah. Di sawah, di pasar, di lingkungan kampung, tangga berdekatan. Kalau ini di 2025 ini yang tradisi nopo istilahnya ya kawuyunan atau apa man itu sampun kaping pinten ini. Ini menarik. Jatinom itu unik. Ya, uniknya apa? Tradisi yang sudah berjalan kurang lebih di tahun ini, tahun 2025 ini kurang lebih itu sudah 406 tahun. 406. Dasarnya apa? Kan begitu. Dasarnya di situ ada catatan Ratu Suci Tataning Jagat. Itu sengkalan. Condro Sengkolo. Angka tahun Jawa. Ratu Suci Tataning Jagat. Jadi teman-teman perlu tahu juga ini mungkin teman-teman tim juga kalau orang Jawa dulu itu sering menamakan tahun itu dengan sengkalan. Sengkalan itu apa ya? Bahasa apa? Bahasa simbol. Apa ya? Misalnya satu diistilahkan dengan apa aja? Jadi mengambil angka tahun dan angka tersebut mempunyai watak sifat. Satu itu mesti Gusti. Oh misalnya dua. Satu lagi bisa juga Bawono. Bumi kan hanya satu. Kemudian Suryo. Matahari. Matahari. Istilah bumi saja kan banyak sekali. Ada Rat, ada Bawono, ada Jagat. Sama. Nah, sama. Maka hal inilah yang menarik. Jadi sastra Jawa itu harus terlestarikan. Banyak ini generasi sekarang itu sudah tidak tahu dan nyun ngapunten bahkan tidak mau tahu. Langsung tadi nopo sengkalannya tadi. Sengkalan tahunnya tadi catatan. Ratu Suci Tataning Jagat. Nah ini unik. Cara membuat unik. Kalau membuat itu dari kiri ke kanan. Ratu Suci Tataning Jagat. Ratu satu kan? Suci berapa? Suci itu 4. 4. Toto berapa? 5. 5 itu bisa ponco dan sebagainya. Monggo lah digoleki endahing basa. Ratu Suci Tataning Jagat berapa? 1. Berarti kalau nanti membaca angka tahun 1541 Jawa. Oh dari belakang. Ya, membacanya angka tahun dari kanan ke kiri. Unik kan? Lah. Makanya ini kalau dijadikan dikonversi menjadi Masehi kurang lebihnya ditambah 78. Berarti ketemunya adalah 1619. Nah, gitu. Nah, itu. Nah, kemudian sekarang sudah tahun 2025. 2025 diambil 1619 kurang lebihnya 406. Dan itu mungkin lebih karena kalau hitungan Jawa lebih pendek. Ya, itu salah satu di antara. Dan ini sudah ada pedoman. Di Jatinom itu apapun, nah maka di tahun ini ya orang yang tidak mengenal medsos. Ini sudah tahu. Oh, Sapar ini pasti jatuhnya nanti di Jemuah Pahing. Karena apa? Jemuah Pahing. Karena melihat kalender Jawa. Nah, ini 12 naik, 20 turun. Yang jatuh di hari Jumat. Nah kebetulan ini adalah awal. Nah, awal tidak di 12 turun tapi 12 naik. Jadi 13. 12, 13 dan seterusnya sampai maksimal 20 tidak boleh di atas 20. Nah, itu salah satu. Kalau ini sengkalannya apa yang tahun ini? Sengkalannya saya memberikan sengkalan
Nawa tinata terus manunggal. Nawa tinata terus manunggal. Nawa itu berapa? 9. Oh, Nawa 9. Nggih. Tinata berapa? 5. Nggih. Cakra ya itu kan juga 5 juga. Kan rapenak. Nggih, secara diksi kurang anu. Terus nanti hubungannya dengan donga panyuwunan. Oh, bisa sesanti, bisa doa, bisa. Jadi saya tengeri di tahun ini, tahun 2025 ini, di tahun Jawanya adalah kebetulan Pak Sapar, walaupun sudah kami pihak di sini di makam ini ketika malam 1 Suro, ini saya sudah membuat atau nengeri tahun Jawa ini adalah Nawa tinata terus manunggal. Nawa songo. Angka yang paling tinggi. Besar, ya, bisa juga kasampurna. Itu yang diharapkan. Tapi yang maha sempurna ya Allah. Tapi kita kan selalu mohon kebaikan itu terus kebaikan. Harus ditata. Ditata. Jadi beberapa unsur ya sebagai gambaran angka sempurna itu kan 9. Tapi kan lebih. Nah ini asalkan ada proses penataan. Ditata aja do gabung ini do disengkuyung bareng sayuk rukun. Nata tinata terus itu harapan. Bene nek basane Jawa. Agar apa yang menjadi tujuan kita itu tercapai. Ning ya kuwi kudu sayuk rukun kaya sanggare sampeyan. Sayuk rukun ya. Manunggal itu kan sayuk rukun. Terus wau pinten niku nggih? Terus 9. Oh 9 malah. Iya. Terus gapura lawang itu sama. Oh nggih. Nah, ini alhamdulillah Gus, ini sudah ada indikasi. Allah mendengar. Ya kan, Allah mendengar dan proses seperti saya ketemu Gus Ansari dan teman-teman KPU. Itu kan menyatu. Siapa yang menggerakkan? Allah. Siapa yang berdoa? Ya kita semua. Apa doa nih? Nawa tinata terus manunggal. Berarti ini 1959. Ya, 1959. Cara baca tadi dari belakang. Maka ini dan temanya adalah di tahun ini adalah berbagi kebaikan bersama, berdoa bersama untuk NKRI. Luar biasa. Kalau di nasional niku mungkin puncak perayaannya tanggal pinten nggih? Besok hari Jumat Pahing. 1 minggu lagi. Tanggal 8 Agustus tahun 2025 setelah sholat Jumat di Masjid Gede. Monggo teman-teman pemilih yang mau ikut merayakan lah guys, termasuk belajar sinau bagaimana ajaran Mbah Grebeg. Tapi malamnya Gus. Nah, ini malamnya ada tradisi yang terlestarikan sampai sekarang. Apa? Ajak-ajak sedekah. Oh, bagi Ageng. Leres. Sesuk akbar antum aku. Do melu sedekahan ora? Anjing derek. Ya sesuk do nggo apem dikumpulke nang kene, sok tamune pirang-pirang artak tuh. Itu sudah berapa? Sudah 406 tahun. Wow. Kami tetap menjaga itu. Bersedekah. Dan akhirnya nanti ketika hari H, coba Jatinom itu tumplek blek. Gampangannya kalau di drone itu udah lautan manusia. Iya, terus. Nah, jumlahnya berapa? Ya karena mobile. Entah 15.000 atau kita enggak bisa. Ya pokoknya kalau di drone itu kan pasti kelihatan. Itu sedekah abem. Yang berkembang sedekah non abem. Oh ngaten. Iya. Banyak orang yang Mas aku ora apa-apa, aku pengen apa duwe gagasan. Apa gagasan? Ngene oke. Nah, aku gur duwe apa tenaga. Wes pikir aku kedul ya. Saya enggak bisa berpikir nek duwite cupen. Tapi juga ada ora apa-apa ya aku melok urun. Ya plungsu-plungsu ngudu. Nah, iki Jawa. Ada juga yang total, ya mikir. Ya bondo, ya tenaga, ya apem, ya duit. Nah, ini menjadi satu budaya. Dan catatannya, Kenduri seni juga sama, Kang.
Ini yang satu tunggu ini sayur rukun ini sudah berapa tahun. Monggo. Ini untuk kita sedekah. Nah, jadi orang yang bersedekah apem juga diberikan sedekah seni. Sing sedekahan ya itu ganjaran seneng, sing sedekahan seni ya bisa menyenangkan orang lain. Loh, ini yang perlu kita lestarikan. Niki hanya nopo nggih, penangkapan saya bahwa Mbah Gribek mengajarkan bahwa seorang pemimpin itu satu yang tadi sangat ditanamkan dan berkali-kali ngendikake kita harus bijaksana dalam hal apapun. Yang kedua cerdas, jadi menyikapi segala sesuatu dengan cerdas lah gitu. Terus yang ketiga tadi seorang pemimpin itu juga harus bisa berbarengan jalan bareng dengan ulama, dengan apa istilahnya tadi pedagang simbolis itu kan berarti mereka yang punya modal, gitu kan. Tapi dan ini harus seiring, tidak boleh yang modal terus diberikan kesempatan lebih atau dan sebagainya. Jadi 3 itu saja kalau kita mampu menerjemahkan luar biasa. Yang keempat, memahami napa nggih struktur wilayah. Kenapa Mbah Gribek pakai apem itu tadi sudah dijelaskan, karena masyarakat sini potensinya sawah, sementara di sisi lain juga pedagang, maka sawah ini juga harus dikembangkan. Yang kelima, apa nih, tata wilayah. Betul. Makanya Mbah Gribek juga terkenal dengan ahli irigasi, ahli pertanian. Tidak hanya itu, Pak. Jadi tata, kalau sekarang planologi, menata tata kota. Coba panjenengan lihat. Di Kampung Jatinangor tidak ada perempatan. Dan jalannya tidak lurus. Di kampung loh, di kampung, di kampungnya. Pasti ada sedikit agak belok. Oh, ngeten nggih. Jadi belok. tidak ada perempatan dalam artian motor gitu. Nah, tapi pasti gesek. Oh, nggih. Napa niku? Napa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan atau ada itu mungkin strategi dari ketika ini gampangannya kalau menggambarkan saat dulu kerajaan lah kasarannya. Nah, kerajaan itu bagaimana nanti kalau orang yang datang dan sebagainya itu kan beliau sudah mengatur tata kota. Jalannya nggak ngopora lurus. Ini kan di sini kok tidak ada perempatan. Nah, ini salah satu di antara strategi penataan kota. Itu termasuk tadi para pedagang dipusatkan di kota, sementara petani itu istilah tepung gelang dan lagi Gus salah satu sebenarnya masih banyak ini yang penting saja. Jadi para santri Mbah Ki Ageng Gribek itu sendiri juga mewanti-wanti ojo duwe panyokro bawa Allah, jangan mempunyai prasangka ini siapapun. Pada siapapun. Nah, terus nek iso ya duwe prasangka wae sing durung diwanci. Apalagi kalau itu seorang pemimpin. Terus yang kedua Gus, setelah itu beliau itu nek eneng masalah. Kalau ada masalah ojo langsung diemplok. Jangan langsung ditelan mentah-mentah nggih. Dipikir. Nah, kemudian dirasake tabah. Tabayan itu cross check. Digenah nggih. Lha niku karena apa? Kalau itu sudah bisa dijalankan, masyarakat pasti adem ayem. Nah, tapi kalau itu suudane didhisikake kemudian menerima berita itu apa adanya, termasuk tadi sudah ditelan mentah-mentah terus ditambah prasangka dulu kan ya sudah, apalagi dibumboni. Maka disinilah ini yang sudah diwanti-wanti tabayun. Wong Jawa kuwi ndlasar urung mesti asor, wong Jawa kuwi dipanggung mesti mati, artine lilih nggih. Nah niku penting niku. Nah, maka itu orang kok ya wis nampa apa enenge jadi sebar luaske fitnah. Ini sepertinya ajaran ini perlu kita kembangkan karena nyuwun ngapunten kita harus
ya buka mata lah. Sekarang dunia medsos itu jangan luar biasa beritanya, kayak gitulah. Seringkali kita tidak sempat atau tidak mau mengambil niat tabayun. Terakhir barangkali nanti kita bisa beberapa yang memungkinkan. Kalau peninggalan beliau di antaranya peninggalan yang masih bisa kita lihatlah, selain tadi kan ada peninggalan tradisi. Kalau ajarannya tadi, tapi yang fisik ya petilasan. Ya, contoh Masjid Alit, masjid pertama kali yaitu pada masa Kanjeng Sultan Agung awal. Kemudian masjid gede ini awalnya itu ya pertengahan perjalanan pemerintahan Sultan Agung dan direnovasi Serambi itu oleh PP 10 pada tahun 1908. Termasuk ini ya yang dibuatkan dari keraton PP 10 Serambi dan judulnya ya. Nah, kalau ini ruangan ini dari warga masyarakat Jatino, istilahnya kalau saya namanya asli enggak ngerti, ini jariahnya Mbah Arjo Bondo Jagalan. Nah, karena pada waktu itu memang beliau seorang saudagar yang sugih. Saudagar lagi ya, gitu. Saudagar. Nah, kemudian Makbaro ini, kemudian Kelampian, kemudian Sumber Langgar Gua Surantu satu komplek, kemudian Gua Mbelan, Oro-oro Yakowiyu di tengah pasar, itu pinggir jalan kota kecamatan, kemudian yang terakhir Oro-oro Tarwiyah di sebelah wilayah batas wilayah antara Glagah, Kerajaan dan Bonyokan Jatino. Nah itu di samping ya SMK Muhammadiyah 1. Ya. Bu meraih mekaten sebetulnya masih banyak yang harus diungkap ini, tapi muga-muga nanti ada kesempatan lain. Dan matur suwun, ini nanti kita tetap nyuwun didereki ke beberapa yang mungkin mawon ya. Matur suwun, kami tahu bahwa Kidar apalagi pada saat momen saparan kan mesti wis mikir banyak hal, mikir wong akeh, mikir urusan akeh, tapi sudah nyelake wedal untuk bertemu tim kami, dan insyaallah nanti apa yang panjenengan ngendikake baik ajaran dari Mbah Grebeg atau beberapa pesan dari Kidar sendiri, semoga nanti bukan hanya menginspirasi tapi juga bisa diambil hikmah dan dipraktekkan, terutama sekaligus untuk para pemimpin dan masyarakat Klaten lah, bagaimana kita menciptakan masyarakat Klaten, Jatinom dan sekitarnya yang adil rukun, berprasangka baik, terus kemudian gotong royong dan seterusnya. Mbak wonten pepeling malih sadurunge kita tutup di monggo. Ya, jadi pemirsa yang budiman, jadi simpel saja, yaitu apa yang salah satu, saya mengambil salah satu di antara Mbah Ki Ageng Grebeg. Dadiya sejatine manungsa, ya kuwi manungsa sing isih miguna ing manungsa liya. Khairun nas anfa'ahum linnas. Wicaksana, sabar, tawakal, optimisme bisa kita laksanakan untuk kita semua dalam hidup berdampingan, guyub rukun miguna. Matur suwun napa banyak hal bisa kita unduh kali ini, dan kalau ada hal yang kurang dari kami satu tim dari KPU Kabupaten Klaten mohon dimaafkan. Salam kagem dulur-dulur yang sudah napa nyengkuyung napa ngrumat. Nah ini peninggalan maupun ajarannya nggih. Pak Guron itu dibuka 24 jam. Oh, dados monggo. Silakan kalau nanti ingin berbicara tentang Jatinom, ingin berbagi ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, bisa kita di Pak Guron. Dan di sana sudah disediakan dispenser. Mau kopi, mau teh, mau apa saja. Benar. Nah ini hidup-hidup nomor tamu yang sedekah. Nah, sama nggak silakan. Nah ini. Matur suwun niki nyuwun pamit sekalian. Nggih, kapan-kapan kita lanjutkan. Semoga kita nanti diberikan kesempatan baik lagi. Ini baru satu sisi nggih. Tentu banyak hal yang bisa digali dari Mbah Grebeg. Sebelum kita nanti nyuwun didereki Kidar,
Teman pemilih, kali ini kita sudah berada di wilayah Klampean gitu. Nama Klampean diambil dari salah satu nama sendang yang ada di belakang kita. Nanti kita mungkin bisa menjelaskan dulu legendanya apa, termasuk dulu difungsikan sebagai apa. Terus nanti kita juga di sini ada bisa melihat menara penyebaran apem. Nanti ini digunakan untuk tanggal 8 Agustus. Tanggal 8 Agustus nanti monggo. Terus ada lapangan oro-oro lah. Ya, oro-oro Klampean. Oro Klampean. Terus ini juga ada panggung amphitheater. Ini kalau ini bangunan baru. Tapi kalau secara umum ini salah satu peninggalan juga. Monggo Gina bisa dijelaskan tentang niki napa? Ya pemirsa, ini kita berada di wilayah Klampean. Di sini asal nama Klampean itu ya adanya sendang ini, adanya sumber mata air di sini. Nah awalnya belum seperti ini Gus. Jadi ketika Syekh Ibrahim datang ke Jatinom awalnya, nah ini ketika beliau sudah bertatap muka empat mata dengan Kiai Ageng. Nah ini ketika waktu asar, ini beliau juga diingatkan, Kisana ini sudah waktunya asar, ayo kita sholat berjamaah dulu. Nah terus beliau, lah tempatnya wudhunya di mana Kiai? Ya itu kan ada kali yang besar itu, kali. Ya itu ada kali purba. Ya kali purba namanya Kali Soka atau Kali Soko. Nah kemudian beliau berdua ini turun ya untuk mengambil air wudhu. Namun ketika itu Syekh Ibrahim langsung menuju ke Sungai Soka untuk mengambil air wudhu di sungai. Namun Mbah Ki Ageng ini berhenti di tengah ini, di tengah gampengan istilahnya atau perengan ini. Kemudian ya di tengah-tengah itu kemudian beliau berdoa. Ya kasarane Jawa ialah golek banyu nggo sesuci arep tak nggo ibadah sholat kok ya angel men. Akhirnya beliau berdoa di sini kok melihat ada rembesan air. Nah kemudian dicongkeli dengan tongkatnya itu kok airnya makin banyak sehingga ditamengi atau dipagari sementara pakai bebatuan dan pasir. Akhirnya digunakan untuk wudhu yang Ki Ageng Gribek sambil menunggu tamunya Syekh Ibrahim yang mengambil air sungai sebagai air untuk wudhu. Nah setelah naik, nah itu Syekh Ibrahim menanyakan, wah toyonipun airnya kok keruh. Terus pundi ya wis wudhu kene wae lho. Tadi kan tidak ada airnya. Lah nyatane ya enehi berkat rahmati Gusti Allah. Ya ayo wudhu kene. Ya mari kita wudhu di sini. Saya sudah wudhu. Nah kemudian naik. Nah kemudian oleh Mbah Ki Ageng Gribek dibantu para santri-santri, terus airnya itu dicari sumber mata air, ketemu, kemudian dibuat agak besar dan akhirnya besar seperti ini. Dulu awalnya tidak pakai semen, berarti masih tatanan batu. Ya. Nah akhirnya muncul nama Klampean ketika sehabis sholat asar, beliau empat mata, istilahnya ya sarasean begitu. Nah kemudian dengan keilmuan Mbah Ki Ageng Gribek yang tadi, yang wijaksono, sabar, telaten, ya jujur, nah, nyatanya Allah Maha pemberi apapun, terutama yang kaitannya dengan kebaikan berkaitan untuk kemaslahatan. Wah akhirnya injih Kiai, kula ngakeni salah, kula ngakeni lepat, kula tebih. Ya, saya jauh dari kesempurnaan. Nah, oh iya, di sana berarti sampean kalah. Nah, iya, kalah sampean di sana muncul terus menjadi Klampean dari kata kalah sampean di sana. Itu Jawa pada waktu itu. Nah, ini secara singkat dan ini masih ada airnya, namun tidak seperti dulu karena sumber mata airnya ini sudah tertutup. Dan sementara ini sudah digogosi, dihilangi semennya, ya akhirnya juga tidak maksimal karena sudah terlanjur. Nah, mata air yang tadinya seharusnya masuk di sini, nah, kemudian ditutup dengan batu dan semen pada waktu itu. Nah, kemudian mata air itu larinya ke
kanan kiri, terutama sebelah kanan. Nah, sehingga otomatis debit airnya juga berkurang. Nah, ini sejarah singkat kaitannya dengan amphitheater ini adalah sebagai sarana kita untuk apa? Ya tadi, untuk sodakowan seni, untuk pentas apa saja monggo silahkan ini digunakan. Ya mau pentas apa, kami dari P3G hanya bisa menyediakan tempat untuk apa, pentas pagelaran, ya pagelaran monggo. Wonten malih iki. Ya, yang petilasan atau nopo nggih. Peninggalan ya. Nah, tidak jauh dari sini, hanya mungkin hanya 300 meter lah. Sampean ini ada peninggalan satu goa, yang kedua sumber mata air, sumur, kemudian yang ketiga langgar. Nah, langgar untuk sholat. Itu masjid. Ya, masjid kecil. Kalau zaman dulu kan belum ada istilah masjid. Nah, zaman dulu ya masjid itu hanya di kota-kota besar, terutama di lingkungan keraton itu masjid. Nah, kemudian di kampung-kampung ya ini ya karena bentuk bangunannya kecil ya maka orang menyebutkan langgar. Tapi perkembangan lapangan oro-oro Klaten. Ya, ini. Jadi tanggal 8 besok. Nah, 8 Agustus hari Jumat Pahing, tanggal 8 Agustus tahun 2025, sehabis sholat zuhur atau sholat jamaah Jumatan. Nah, ini disinilah sudah banyak orang yang datang berduyun-duyun untuk apa? Mencari apem, memberikan apem. Sebenarnya itu adalah simbol saja. Nah, menyebarkan, ya menyebarkan kebaikan, menyebarkan maaf ya. Dan orang di sini mohon minta apemnya, berarti kan minta maaf ya. Kepada siapa ya? Karena menengadah di ke atas ya, pasti ya mohon maaf kepada Gusti Ingkang Maha Kuwasa. Nah, ini ada menara kurang lebih berapa nih? 5 meteran nenten. Oh, ini 8 meteran. Oh, 8 meter sampai atas. Ya, 8 kali 5 atau berapa itu? Ya, nanti 84 ya. Yang menyebarkan kalau apa istilahnya kayak santri-santri. Ya. Jadi dulu awalnya Mbah Ki Ageng itu cuma sendiri. Oh, nggak tahu. Ya, Ratu Suci Tatraning Jagat itu Mbah Ki Ageng sendiri. Tapi hanya didum-dumke. Karena apa? Karena yang datang para murid, santri atau tamu itu hanya sedikit. Nah, kemudian ini menjadi berkembang terus. Nah, kemudian Mbah Ki Ageng mohon bantuannya kepada para murid. Tolong le, iki dum-dumno kana sing urung kebagian le didumke. Nah, perkembangan 400 tahun ke depan sampai ini 406 tahun. Nah, akhirnya ini tetap kita lestarikan. Yang nyebar siapa? Yang nyebar ya pengurus dan keluarga besar P3KAG. Itu pun dengan seleksi. Oh, iya, karena berat. Ya, karena beratnya apa? Ya, apem harus didumke secara merata. Padahal ini kalau kita tarik berapa diameternya berapa meter, nah, maka ini perlu dipilih ya, mestinya yang fisiknya sehat ya loh, punya rasa ya loh, ini berbagi. Nah, niki sing abot kudu iso merata, iso keduman kabeh. Nah, itu harapan dari kami P3KAG. Nah, insya Allah nanti malam Senin itu ada koordinasi briefing kaitannya dengan teknik bagaimana menyebarkan kue apem pada hari Jumat Pahing 8 Agustus yang akan datang. Santri inti ya, santri inti yang nyebar enten ketentuan jumlah atau ngoten mboten? Ya, kita menyesuaikan dengan space. Oh, tempat ya, mawon artinya tidak kudu pitu kudu. Oh ya, space karena apa ya? Melihat nanti sedekah apemnya itu nanti berapa biji, berapa ratus biji. Memang tahun ini akan kami evaluasi, akan kami tindak lanjuti. Ya, tidak kiloan, tidak kuintalan, tidak tontonan, tapi untuk tahun ini, tahun 2025 ini akan kami mengawali untuk menghitung secara bijian. Ya. Kalau kemarin gambarannya kan berapa? Kalau kemarin masih ya menggunakan satuan tonase. Kemarin berapa berapa ton lah istilahnya? Nah, kemarin itu ya rata-rata kemarin 6 tonan. Loh kok begitu? Nah, awalnya apem saudara-saudara. Tahun kemarin ya. Caranya bagaimana? Caranya itu ada standar ukur. Oh, ekrak. 1 ekrak apem yang sedekah itu peres itu berapa kilo?
Oh, nah, 40 kilo sampai 50 kilo. Nah, kemudian nanti berapa hasilnya ketika dinaikkan di menara, lah itu tinggal kita coret. Oh, 1 ekrak, 2 ekrak, 3 ekrak, 5 ekrak. Lah nanti jumlah berapa terus kali itu tadi 40 kilo. Nah, ini lebih maremnya lagi nanti di tahun ini kami sudah mengawali dicoba untuk menghitung cara bijian. Artinya apa? Ya ini menggunakan standar ekraknya. Nanti berapa kilo disokke? 200 apem. 200 apem dengan bobot 40 kilo misalkan. Nah, nanti kalau bijian ya tinggal mengalihkan berapa ekrak. Ini gue ya masukan dari masyarakat bagus kami terima dan kami tindak lanjuti. Ya itu kan kritik saran yang bagus. Ya, memang itu salah satu diantaranya. Abdulnya bijian gitu. Ada 300.000 apem. Iya, iya. Itu kan. Nah, ini ikhtiar kami. Nah, ini kita sudah masuk di batas wilayah Gua Sumber Langgar Suran ini. Kita naik tangga. Assalamualaikum. Ini dari acaranya. Ini kemarin di Kalisoko ini yang berdekatan dengan antara Kelampean dengan Suran, ini sempat viral, itu ada tumpukan-tumpukan batu. Nah, tumpukan-tumpukan batu ini ya pada waktu itu memang resik kali, melibatkan semua unsur. Ya, dari Malahat, Jogolepen, warga masyarakat siapa saja ikut bersih-bersih sungai. Nah, kemudian ya sambil untuk menghibur, ini sambil menata satu ya agar suasana beda. Oh, kok di atas batu besar kok ada tumpuan batu-batu kecil. Nah, ini satu untuk apa? Menarik orang yang ikut ikut kerja bakti resik kali juga bisa satu sarana hiburan untuk mereka sebetulnya. Nah, akhirnya kan ya zaman medsos seperti sekarang kan diunggah. Nah, diunggah menjadi viral. Ancas tujuan kami ya tujuannya ya ayo kita peduli dengan lingkungan. Nah, ada daya tariknya. Ya, ada daya tariknya. Kemudian terus digunakan untuk pentas. Ketika itu ya kelompok kami Dongeng Pereng ya ikut di sini, Malahat, ngopi Malahat, kemudian Jogolepen yang memanfaatkan momen itu. Nah, ini kita sudah masuk di wilayah barat Langgar Suran. Kemudian depannya ada sumur tua, namanya Sumur Suran atau Sumber Mata Air Suran atau Sumber Suran. Di atasnya gampengan itu Gua Suran. Gua Suran. Kalau kok dinamakan Suran, nah, itu secara tertulis itu ya ada di buku catatan di makam itu Suran itu kata dari sursuran. Oh, sursuran, bukan dari suro nggih. Sursuran. Sursuran. Karena apa? Karena Mbah Ki Ageng Gribek itu ya kadang menyendiri. Nah, tapi pada waktu kalau sursuran itu kalau dalam bahasa Indonesia apa gitu? Sursuran itu tiada henti. Apa yang tiada henti? Terus menerus. Apa airnya? Nah, satu airnya yang digunakan untuk berwudu. Maka di situ ada sumber. Makanya sumber sursuran. Artinya air itu mengalir tidak pernah kering. Satu. Kemudian gusuran. Gusuran apa? Barangkali satu saat di sini ini bisa digunakan untuk tempat menenangkan diri, untuk tempat sholat, khususnya sholat sunnah, sholatul lail. Nah, tapi kalau yang rawatib tetap di masjid gede ataupun masjid alit. Nah, ternyata sampai sekarang alhamdulillah. Jadi di sini setiap malam ya itu pasti ada orang. Iya. Orang senang menyendiri di sini dan kami terutama kaitannya dengan fasilitas ya kami saya buat nyaman ya kalau malam hari ya tidak gelap ya. Tapi ada penerangan-penerangan.
termasuk di lingkungan Langgar, kemudian di sumbernya, kemudian di gua. Nah ini lingkungan Suran. Ya, nah ini ya memang dulu tidak mempertimbangkan bahwa yang namanya pohon beringin nanti makin lama itu makin membesar. Sehingga ya dulu ketika pohonnya itu masih kecil ya tidak begitu kelihatan berdekatan dengan serambi atau emperan masjid Langgar. Nah namun setelah besar kok ya akhirnya ya. Tapi ya, anu kok membuat suasana lebih ini apa ya, lebih ke sakral sih, bukan ke angker tapi ke sakral. Ini salah satu diantaranya, di situ ada sumber. Nah ini sumber suran di sini nih. Nah ini sumber. Nah, sumber suran itu ya sumur ya ketika yang Ki Ageng Gribek itu ketika apa ya istilahnya menangkan nenepi di situ topo istilah bahasa Jawa, ketika mau sholat sunnah ya tempatnya di bawah, kemudian wudhu. Dulu belum ada bentuk bangunan, masih petilasan tanah yang datar, ada batu gilangnya. Oh, batu. Ya batu, tempatnya di situ. Nah kemudian oleh mbah-mbah kami di Jatinom ini, nah kemudian terus untuk menjaga tempat sholat terus ini diberikan apa bangunan untuk menjaga apa ya istilahnya kesucian tempat ini, terutama tempat-tempat sholat. Yeah. Nah kemudian guanya ini monggo silahkan kalau naik. Gua aman. Yeah. Gua ini tidak begitu dalam, jadi paling 2 meter ya, kemudian juga tidak terlalu tinggi ya, karena mungkin Mbah Ki Ageng itu ya apa ya istilahnya tidak posturnya itu tidak terlalu tinggi ya. Nah ini salah satu kegunaan dulu di Ageng Nopo yang gua ini yang buat Mbah Ki Ageng Gribek dibantu para santri. Ya, saya ingin tempat iya, ya ketika itu ya untuk istilahnya kalau zaman dulu yang gue topo untuk menenangkan diri, pikiran, konsentrasi ya di situ itu. Nah, namun tidak meninggalkan 5 waktu, moga, tidak meninggalkan 5 waktu, kewajiban utamanya itu. Nah ini masih asli. Ini asli. Nah dulu. Ya, ini yang masih kami pertahankan. Satu ini, yang kedua jalan turun sebelah timur. Nah, ini masih punya peninggalan itu. Tapi kalau yang ingin membangun yang lainnya, ya mestinya harus kita sesuaikan dengan karakternya tempat. Itu yang bisa kami sampaikan ya. Jadi ini luas ya. Ini naik, ini ada jalan naik. Dan kalau malam ini semuanya penerangannya oke. Aman ya. Aman. Ya. Ya, ini petilasan yang memungkinkan, yang terjangkau. Masih ada Masjid Alit, masih ada Oro-oro Tarwiyah, yang Oro pun tinggi ya. Yakowiyu. Ada beberapa. Ya. Belum lagi nanti ada yang gajian ya. Ya, ada kaitannya ya. Nah ini suasana ya seperti ini, tenang kalau di sini. Ini aja sore ya, kalau malam pemirsa bisa membuktikan sendiri ya. Datang ke sini malam-malam ya akan merasakan alam dengan kita itu akan menyatu. Matur suwun sama-sama. Gus. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tayangan ini untuk semuanya, bisa diambil manfaatnya, bisa ditularkan yang baik, yang jelek ya kita buang jauh-jauh. Tetap semangat, salam budaya lestari. Mantap. Ya.